Hai guys, welcome to RLCS. Terima kasih sudah klik video ini. Magnus Carlsen bertemu dengan calon juara dunia masa depan, Sindarov, di ajang FIDE World Rapid and Blitz Team 2026. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, saat ini sedang berlangsung kejuaraan dunia untuk tim yang sedang berlangsung di Hong Kong. Dan timnya Magnus ini, WR Chess Team, bertemu dengan tim Uzbekistan. Nah, ini dia gamenya, kalian harus nonton kan? Karena ini game yang sangat menarik, di mana Magnus Carlsen bertemu, ya bisa dibilang generasi berikutnya ya, calon juara dunia. Karena Sindarov telah memenangi turnamen kandidat dan akan bertemu dengan Gukes di bulan November dan Desember ini. Jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jangan lupa kasih hype untuk video ini. Kalau kalian ketinggalan konten Magnus melawan pecatur Indonesia, kalian bisa klik video sebelumnya guys, kepoin akun saya. Magnus mulai dengan D4. Ini formatnya 15 menit, bonus waktu 10 detik ya teman-teman. Kemudian hitam menjawab dengan langkah D5, putih C4. Magnus mainkan langkah Queen Gambit. Hitam E6, putih kuda F3, hitam kuda F6. Queen Gambit decline ternyata. Gambit menteri ditolak. Nah, kemudian putih G3 menjadikan teori ini transposisi menjadi Katalan. Hitam makan pion di petak C4, putih gajah G2. Hitam gajah ke petak B4 skak. Kemudian putih kuda B ke petak D2. Sindarov berani untuk menjaga pion C4 dengan jalan B5. Kemudian putih mengamankan raja, hitam gajah B7. Magnus Carlsen mainkan langkah brilian di langkah berikutnya. Kalian bisa tebak nggak apa langkah yang bakal dimainin oleh Magnus? Magnus Carlsen menemukan langkah Sacrifice the Knight. Boom. Ya, brilliant move. Dimakan dong. Kemudian ada jalan Queen ke petak A4. Skak, ancam gajah. Harus ditutup. Kemudian Magnus Carlsen menambah tekanan dengan kuda ke petak E5. Tujuannya mau dapetin petak C6. Tutup. Kuda ke petak D5. Hitam melakukan langkah ini dengan tujuan kalau misalkan putih makan C6, maka akan ada jawaban Queen ke petak D7. Kemudian putih sebenarnya bisa gajah makan kuda, hitam akan pakai pion, dan putih dapetin petak B4. Kemudian hitam Queen makan C6. Kalau posisi begini nih, seimbang. Tapi gajah beda warna. Tapi entah apa yang ada di pikiran Magnus Carlsen punya pemikirannya sendiri. Dia pilih jalan Queen ke petak B5. Tujuannya ancam bishop di petak B7. Tapi Sindarov punya langkah yang membuat hitam bisa unggul dengan jalan A6. Kok dikasih? Yap, Magnus Carlsen makan gajah di petak B7 dan membuat menterinya kena trap di sini dengan kuda A5. Magnus Carlsen harus cepat bertindak. Dan dia merelakan queennya, tentu saja karena nggak ada jalan lagi. Gajah makan kuda, kemudian kuda makan menteri, putih makan gajah makan kuda di petak B7, hitam benteng B8. Di sini kalau putih kuda C6 ada menteri D5 ya. Kalau makan benteng gajahnya kena, jadi rugi. Gajah sama kuda ditukar satu benteng. Dia mundur dulu, gajah C6, hitam raja F8. Bisa kuda D7 langsung, tapi Magnus nggak langsung ngambil. Dia pilih gajah F3 dulu. Kemudian hitam gajah D6 dan barulah kuda C6. Menteri E8, kuda makan benteng, dimakan lagi, putih E4, hitam E5. Kemudian putih mainkan langkah gajah E3, kasih pion di petak B2. Kalau diancam bahaya tapi ini, karena akan ada benteng B8. Jelas tidak tertarik hitam, raja E7. Putih benteng A ke petak B1, hitam benteng D8, putih D5. Kalau jadi hitam posisi ibaratnya bisa dikatakan sebenarnya secara materi sih seimbang ya. Ibaratnya gini, satu menteri sama dengan dua benteng. Gajah hitam sama gajah hitam. Gajah ini sama dengan benteng. Cuma secara permainan kan tetap aja ngerasanya kan menteri lebih bagus ya. Nah, kalau jadi hitam, cara mikirnya pasti gimana cara menyederhanakan permainan. Yang pengen dilakukan oleh hitam, kalau gue yang main ya gitu, kalau pemikiran seorang ayam sayur gitu ya, pemikiran gue sih pengennya salah satu bentengnya ditukar dengan benteng ini, supaya nanti tinggal menteri lawan benteng dan sepasang gajah, begitu.
Nah kalau misalkan bentengnya kena nih, ketukar sama gajah mungkin bakal lebih seru lagi. Apa yang terjadi di middle game? Hitam masuk dengan menteri B4, manfaatkan kelincahan dari queen ya. Kemudian putih benteng FC1, hitam benteng B8, putih A3. Nah disinilah langkah yang membuat Magnus makin terjelembab ke dalam jurang. Asik. Tapi posisi begini juga udah susah ya teman-teman. Benteng ke petak B8. Kalau misalkan putih di sini gajah 2, maka hitam berani C3. Kenapa? Karena penyederhanaannya bakal tetap unggul buat hitam. Like I said before ya teman-teman. Jadi kalau misalkan benteng makan C3 atau pion makan C3, berani ditabrak begini. Karena endgame-nya menang juga buat hitam. Kan unggul. Benteng gajah lawan sepasang gajah. Kalau bahasa Inggrisnya mah ini namanya imbalance. Asik. Biar lo tahu juga gue ngerti teknik-teknik yang kayak gitu, bahasa kerennya begitu. Nah begitu teman-teman. Nah akhirnya putih nggak berani lakuin itu, lebih pilih A3. Tapi juga nggak menyelamatkan Magnus Carlsen dari kekalahan. Ditekan habis nih, pentingnya jalur ya. Jadi kalau nggak ada keunggulan materi, jalur itu sangat penting teman-teman. Raja ke petak G2 ibaratnya ini kalau di Selat Hormuz ya ini Selat Hormuz yang kebuka ini kenapa penting gitu. Jadi catur juga kayak politik, kayak kehidupan sekarang teman-teman. C3 dimainkan, kemudian gajah D1, menteri ke petak C4, raja G1, raja B4 dulu ya, kemudian makan raja ke petak G1. Ya di sini harus direlain salah satu pionnya, mau gimana ya? Kalau misalkan dia di sini F3, maka queen D3 makin masuk, ya kan? Kalau misalkan gajah ke petak F3, maka C2, susah juga. Akhirnya direlain B3, dimakan raja G1, A5. Terus dibongkar posisi putih, jatuh lagi pionnya. Kemudian digocek, dapat pion B4, makan lagi, kemudian benteng numpuk ke petak C1, menteri B7, G6, kemudian benteng B2, benteng C4, F5, coba bongkar lewat pion ini. Kemudian gajah D3, benteng B3, gajah G5. Nah, karena waktunya makin tipis, Sindarov juga sempat bingung nih gimana cara kasih progres buat putih. Sempat terjadi bangunan bolak-balik di sini. Ya, benteng B1 tujuannya tukar benteng dan terjadi, kemudian menteri B2 dikasih pion ini, tapi tipuan ya, kalau dimakan menterinya bakal ke petak G7. Kemudian putih benteng D1. Tercapai kan apa yang dimau oleh hitam, yaitu menukar bentengnya dengan salah satu benteng putih. Jadi lebih enak buat hitam. Nah, menteri C3 tujuan mau menteri F3 ditutup, kemudian raja E7 masih nggak bisa makan pion A7 ya. Kemudian sempat digocek-gocek dulu nih, sabar dulu ya kan, sempat terjadi bangunan sama, tapi akhirnya hitam menemukan langkah ya karena sudah berubah kan posisi bentengnya. Di sini jalan benteng D4, mungkin kalau benteng C1 bingung juga nih, kalau benteng C1 hitamnya harus menteri F6 begini. Cara dobraknya lewat sini guys. Kayaknya bakal nemu juga sih Sindarov, kelas Sindarov. Nah akhirnya makan juga tuh pion di petak H7, tapi akhirnya juga kena juga gajahnya. Tuh begitu. Karena nggak bisa diselamatin lagi guys. Jadi di posisi gajah C5 memang udah hancur lah, udah kalah, udah kekunci begini ya. Karena materi pionnya juga kalah. Itulah yang terjadi teman-teman. By the way, jarang sekali terjadi Magnus Carlsen kalah 4 kali berturut-turut dalam sebuah ajang turnamen. Dia kalah melawan Arjun Erigaisi di babak 5, babak 6 kalah lawan Sansar Gisian dari Armenia, babak ke-7 kalah lawan Sindarov, babak ke-8 kalah lagi sama pecatur muda Aydin Suleimanli dari Azerbaijan. Apa komentar saya? Magnus Carlsen ya Magnus Carlsen, ini permainan tim ya. Saya menyoroti kalau dia bermain perorangan. This is the end, I don't know. Apa komentar kalian guys? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kata gue sih dia capean juga kayaknya, habis ke Thailand, habis ke Hong Kong, kayaknya sih capek dia, habis dari Norway gitu ya. Dia bener-bener ya kemarin di Thailand juara gitu ya. Apa komentar kalian guys? Apa pengaruh dari Magnus kecapean kah atau apa gitu ya? Kata gue sih kecapean sih. Kayaknya butuh jalan-jalan dia butuh ke Tulungagung juga nih ngeliat JLS. Kita ketemu di video berikutnya guys.
Suwe.